Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulianto, pesilat Indonesia, yang mana sekarang lagi persiapan untuk PON ke-20 di Papua bulan Oktober 2021, yang mana saya nanti akan mengikuti kelas tanding, yaitu di kelas H 80-85. Kalau untuk silat sebenarnya bukan cita-cita saya ya. Awalnya memang saya lebih cenderung ke sepak bola. Memang pembawaan dari orang tua, yaitu bapak memang profesinya sebagai pemain bola. Saya juga pengennya juga menggantikan atau meneruskan ya di sepak bola. Ternyata ya kodarnya lain gitu. Jadi sebenarnya di pencaksilat itu dari kekecewaan saya di sepak bola gitu. Beberapa kali ikut seleksi, ada beberapa untuk masuk tim lah. Di situ ternyata nepotismenya lebih tinggi gitu. Jadi bukannya berdasarkan skill, kemampuan, tapi ya berdasarkan siapa yang bawa gitu loh. Jadi ya akhirnya saya lebih memilih ke pencaksilat gitu. Ya kecelakaan lah di pencaksilat itu. Jadi di awal 2004 saya memulai karir di pencaksilat karena memang sudah tidak tidak minat di sepak bola karena kecewaan itu. Ya udah akhirnya saya balik kanan, ikut ke pencaksilat, mulai karir dari 2004. 2004 ya alhamdulillah pertama kali mengikuti kejuaraan di Bandung, yaitu kejuaraan daerah se-Jawa Barat. Alhamdulillah bisa meraih juara 1 dan juga atlet terbaik. Dari situ saya mulai suka, akhirnya saya mulai menggeluti fokus di pencaksilat. Ya alhamdulillah di tahun 2008 saya bisa masuk tim nasional pencaksilat gitu, untuk mewakili Indonesia. Dari mulai situlah saya merasakan gitu loh, mungkin dari silat ini gantinya dari sepak bola gitu. Yang kecewa di sepak bola ternyata Allah menggantinya di pencaksilat. Alhamdulillah dari silat situ saya bisa berprestasi sampai di juara nasional maupun internasional. Sukanya ya alhamdulillah saya merasakan dari pencaksilat ini ya bisa membantu orang tua ya, terutama menyekolahkan, terus juga mengkuliahkan adik-adik, bisa lulus alhamdulillah. Terus juga saya juga bisa mendapatkan beasiswa dari pencaksilat gitu. Baik S1, S2 ya saya bisa mendapatkan beasiswa. Dan terakhir juga alhamdulillah dari pencaksilat saya juga bisa mendapatkan pekerjaan ya. Itu mungkin sukanya ya. Adapun kalau dukanya ya banyak sebenarnya, lebih banyak dukanya ketimbang sukanya gitu. Ya. Kalau melihat dukanya ya namanya pencaksilat itu full body contact ya. Jadi yang namanya cedera itu udah menjadi makanan gitu, baik kesleo, patah tulang itu udah biasa gitu. Itu menurut saya dukanya di situ salah satunya. Dan juga pengorbanan terhadap keluarga, karena istri dan anak tinggal di Jakarta, saya harus latihan di Bandung. Paling tidak seminggu sekali pas pada saat libur ya saya pulang ke Jakarta. Sempat merasakan down pada saat itu ya menuju PON sekarang ini. Jadi sebelum PON itu ada prakualifikasi. Pada saat itu latihan kurang 2 minggu untuk menuju prapon itu. Iya, tangan ini patah gitu loh. Itu yang benar-benar bikin saya down banget gitu.
Setelah itu saya di ronsen kan, ternyata memang patah di ulnanya itu. Di bagian ulna kan ada dua tuh, radius sama ulna, jadi ulnanya patah. Saya 3 hari nggak ikut latihan dulu. Setelah itu dipanggil pelatih, dikasih ultimatum ya, Kak, kalau memang kamu tidak bisa, ya kita akan mencari gantinya gitu. Nah itu membuat saya tambah down lagi. Tapi saya berpikir, masa mau selesai gitu aja sih, gitu kan. Saya sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, juga pekerjaan saya tinggalkan dulu. Ya akhirnya saya membuktikan gitu. Saya ngadep ke pelatih tersebut, saya bisa gitu. Insya Allah saya mampu. Ternyata alhamdulillah selama pertandingan ya ini saya amankan gitu. Pakai deker. Ya syukurnya yang lain, daerah lain tidak mengerti kalau tangan saya ini patah gitu. Jadi yang tahu tim saja gitu. Ya Allah paring itu ya bisa gitu loh. Banting tangan satu bisa gitu kan. Saya juga sempat merasa apa ya, kok seperti ini gitu. Nggak nyangka juga. Sampai orang pelatih pun juga kaget gitu. Ya alhamdulillah Allah paring yang memberikan semua itu. Akhirnya saya bisa menjadi juara 1. Gitu. Iya, bukan menuju pon. Jadi prapon dulu baru pon gitu. Yang paling berjasa yaitu orang tua. Awalnya orang tua itu tidak mendukung, terutama ibu gitu, khawatir karena melihat silat itu kan full body contact, yang namanya cedera itu paling riskan lah di pencak silat itu. Tapi saya menunjukkan gitu lewat prestasi gitu. Beberapa kali saya ikut pertandingan ya saya minta izin, ya alhamdulillah ada hasilnya gitu. Setelah ada hasilnya itu ibu mengerti gitu dan paham, ya alhamdulillah selama ini yang mendukung terus gitu, selalu mendoakan. Pelatih di Kediri, yaitu Pak Antong Samijo, dia yang istilahnya namanya seorang pelatih ya, ada batin ini bisa juara gitu. Jadi melihat ada kans di diri saya itu bisa juara. Jadi pertandingan di Tangerang pada saat itu beliau datang sana. Memang bawa tim dari Kediri itu untuk mengisi perguruan di Tangerang. Saya kenalan di situ, terus dipanggil, Le, besok kalau sudah lulus sekolah 2004 itu ya, langsung ke Kediri. Di sana mondok sekalian jadi atlet gitu. Ya udah. Itu berjalan waktu sudah lewat, jarak sekitar 5 bulan pada saat itu akhirnya saya lulus. Saya ngobrol sama orang tua. Bu, Pak, insya Allah saya akan berangkat ke Kediri, ya niatnya ingin jadi mubalik, ya ingin jadi atlet. Ya alhamdulillah, perantara beliau yang membantu saya selama kurang lebih 3 tahun, ya alhamdulillah saya bisa berhasil ya. Berhasil dalam artian ya berhasil di mondoknya dan juga prestasi di atletnya. Gitu. Ada senior sendiri sebenarnya di perguruan, Mas Usman dari Lamongan. Kebetulan beliau memang pada saat di tempat latihan di Kediri, saya pernah melihat beliau ya memang bagus gitu kan. Dan dia memang pertama kali dari perguruan Persenas Asad yang ikut di PON di Palembang 2004. Ya alhamdulillah beliau dapat medali perak, juara 2. Apa yang Mas Eka pelajari dari Mas Usman? Semangatnya gitu loh. Dia itu baik semangat dari latihannya juga doanya kenceng. Yo. Mungkin di SEA Games 2011 ya. Jadi memang itu impian ya, salah satu impian
pada saat saya mondok tuh mau latihan kan harus jogging dulu sambil doa aja itu kan. Pengen bisa ikut SEA Games, bisa ikut kejuaraan dunia gitu. Ketika sudah tercapai ikut SEA Games, saya tidak bisa memaksimalkan gitu. Saya kalah di babak pertama, maksudnya dalam pertandingan pertama lawan Vietnam. Itu yang membuat saya tuh penyesalan yang luar biasa gitu. Karena untuk mencapai ke situ itu sulitnya bukan main gitu, butuh perjuangan yang ekstra gitu. Sampai saat ini pun ya masih kebayang gitu. Gak maksimal tuh kayak gimana maksudnya, Mas? Apa ya? Perasaan saya juga latihan sudah maksimal gitu kan. Doa juga udah pol-polan. Tapi ketika di gelanggang itu kayak merasa bukan diri saya yang bertanding gitu. Iya, kurang greget gitu kan. Itu yang membuat saya kecewa banget gitu. Kok bisa gitu kan. Ketika latihan maksimal, bagus, sampai penilaian pelatih juga ya insya Allah juara gitu kan. Ternyata ya berbalik gitu. Lanjut, mereka apa pendapat Mas Eka tentang seorang pesilat di Indonesia? Apakah sudah layak dijadikan sebuah profesi? Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah lewat pemerintah yang sudah perhatian terhadap atlet. Dan juga kemarin di Asian Games sendiri pencaksilat memberikan kontribusi prestasi yang luar biasa gitu. Paling banyak medali emasnya gitu di Asian Games. Dan alhamdulillah juga dari situ pemerintah sudah memberikan bonus gitu. Baik bonus materi, terus juga rumah, dan juga pekerjaan. Nah dari pekerjaan itu kan kita ya bisa ada hasil ya masa depan untuk nanti kita setelah pensiun gitu loh. Ya alhamdulillah selama ini ya sudah ada bentuk realisasi dari pemerintah, perhatian dari pemerintah untuk para atlet gitu. Dan di pencaksilat sendiri ya udah banyak yang sudah bekerja, yang sudah mandiri lah istilahnya. Terusin profesi ini apa enggak? Atau mau coba peruntungan lain? Ya mungkin di tahun ini saya akan terakhir lah. Ya baik nanti di PON di Oktober, dan juga target saya juga bisa ikut SEA Games lagi di bulan November di Vietnam. Ya karena terkait dengan usia, jadi di nasional itu batasan usia di 35 dan sekarang saya menuju 34. Jadi ya setelah ini ya saya akan mencari regenerasi untuk saya cetak, untuk saya didik, menggantikan saya gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa melebihi prestasinya dari saya gitu. Keinginan saya yang paling utama di situ sekarang. Berarti jadi pelatih? Jadi pelatih. Gitu. Ada duitnya, Kalau pandangan seperti itu banyak sebenarnya. Jadi saya juga pernah ngalamin gitu. Pada saat lari siang, ada ya orang yang saya lewatin gitu di suatu rumah gitu kan. Ngapain sih lari-lari siang gitu kan, kayak orang gila aja gitu kan. Ya karena mereka nggak mengerti gitu loh apa yang kita inginkan ya. Jadi sebenarnya dari silat itu juga ya banyak ya, bukan saya juga, bukan saya aja ya bisa menghasilkan gitu kan. Secara ekonomi ya mereka bisa terbantu gitu. Memang yang awalnya dari orang yang tidak mampu, terus juga orang yang terbelakang gitu kan. Memang rata-rata atlet di silat itu ya hampir kebanyakan itu ya dari orang-orang yang tidak mampu. Ya alhamdulillah lewat perantara silat ya bisa berprestasi, bisa menghasilkan, terus juga bisa sarjana, bisa bekerja sebagai PNS gitu. pengen kayak Mas Eka, apa sih step-stepnya menurut pengalaman Mas Eka aja? Ya yang paling penting ya latihan itu gitu kan. Sebenarnya ada pelatih maupun tidak, kalau memang kita punya keinginan ya lakukan gitu. Karena sebagai atlet ya paling utama kebutuhannya adalah latihan.
gitu. Adapun stepnya ya mungkin dari fisiknya dibentuk dulu, setelah itu baru ke teknik. Kalau sudah dasarnya dapet, dan nanti pelatih pun akan mewadahi itu, akan menyalurkan atlet tersebut untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Jadi bukan dari bakat sebenarnya ini, kita ambil dari minat aja. Awalnya yang tidak minat di silat, ternyata bisa berprestasi lewat silat, ya kita lakukan terus menerus, ya ada hasilnya akhirnya gitu kan. Untuk kalian yang ingin tahu kisah-kisah seseorang di balik profesinya, jangan lupa di subscribe injo.id.